Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 03. Melanjutkan cerita sebelumnya. Jiang Feixu memelototi dua tetua Dewa Bumi kelas 3 dan meraung, bocah ini berani merampok roh jahat dan mendominasi dia untuk Ben Shao. Jangan khawatir, Tuan Muda. Dia adalah dewa kelas 1. Sulit untuk terbang. Dua orang tua menjawab dari atas hutan dan mengejar Tan Yun. Di hutan, Zhan Zusheng sangat marah sehingga paru-parunya meledak. Sialan. Semut mol ini berani merampok roh jahat Tuan Muda, yang membuatku marah. Ikuti aku. Setelah itu, Zhan Zusheng, dengan dadan bergegas keluar dari hutan dan mengejar Tan Yun. Di hutan, Jiang Feixu tidak ketinggalan. Dia memimpin 3 Dewa Bumi kelas 4 dan 3 Dewa Bumi kelas 5 untuk menembak dengan marah di atas hutan dan mengejar Tan Yun. Tiba-tiba, Tan Yun, yang sedang berlari untuk hidupnya, mengeluarkan suara yang menyakitkan, tetapi gadis jahat di tangan kirinya menggigit tangan kiri Tan Yun, dan aliran darah mengalir, memperlihatkan tulang-tulangnya. Mata gadis galak itu penuh amarah pada Tan Yun. Itu adalah kebencian semua manusia. Meskipun dia mendengar suara Tan Yun sebelumnya, dia masih tidak percaya bahwa Tan Yun akan begitu baik untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam hatinya, seperti manusia lainnya, Tan Yun serakah, tercela, tak tahu malu. Tan Yun dengan tulus menatap gadis di tangannya dan berkata melalui transmisi suara, "Percayalah, aku tidak hanya tidak akan menyakitimu, tetapi aku juga akan melindungimu, dan di masa depan, aku juga akan melindungi roh jahatmu." Gadis itu masih menggigit Tan Yun, dia meminum darah Tan Yun. Dia meminum darah Tan Yun dan terus menangis. Pikiran kematian orang tuanya seperti pisau di hatinya. Dari dia meminum darah Tan Yun, terlihat bahwa dia tidak percaya pada Tan Yun. Dapat dilihat bahwa kebenciannya terhadap umat manusia telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Ketika Tan Yun ingin menjelaskan, dua tetua Dewa Bumi kelas 3, memegang pedang ilahi tingkat 3 yang lebih rendah, muncul 100.000 kaki di belakang Tan Yun. "Kamu bajingan, kultivasimu tidak tinggi, tetapi kecepatanmu tidak lambat," salah satu tetua berkata dengan senyum muram, "tapi sayang sekali kamu tidak bisa melarikan diri. Pergi ke neraka." Tanah angin, kekuatan dewa. Dalam sekejap, angin puyuh melonjak keluar dari tubuh lelaki tua itu. Kecepatannya meningkat tajam, mengambil tanah dengan angin 10.000 kaki, dan melahap Tan Yun. "Orang mati itu bukan Lao Su, tapi kamu." Mata Tan Yun menunjukkan niat membunuhnya. Dia tiba-tiba melihat ke belakang dan menunjukkan mata Dewa Hongmengnya. Ketika lelaki tua yang membunuh dengan pedang melihat mata merah Tan Yun memancarkan cahaya merah yang aneh, dia tiba-tiba menjadi mati rasa di udara. Dewa Bumi kelas 3 lainnya di belakang lelaki tua itu jelas memiliki jiwa yang lebih kuat. Dia hanya merasakan pusing yang luar biasa dan bergegas ke pikirannya. Suara mendesing. Tan Yun, memegang gadis jahat di tangan kirinya, tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi terbang terbalik di udara. Dia muncul di depan lelaki tua yang tampak kusam itu, mengayunkan telapak tangan kanannya dan menariknya ke wajah lelaki tua itu. Klik. Tulang hidung pria tua yang tinggi itu patah. Ledakan. Kemudian, dengan cipratan darah dan tulang yang patah berhamburan kemana-mana, kepala lelaki tua itu pecah seperti semangka. Mayat tanpa kepala, darah yang memancar, jatuh ke dalam kehampaan. Suara mendesing. Tan Yun masih tidak lari untuk hidupnya. Dia menggambar busur besar dari udara kosong dan datang ke lelaki tua Dewa Bumi kelas 3 lainnya. Tubuhnya berputar di udara, kaki kanannya memecahkan kekosongan dan menariknya ke kepala lelaki tua itu. Pada saat kritis ini, lelaki tua itu tiba-tiba terbangun. Dia tidak bisa mengelak. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan memotong kaki kanan Tan Yun. Suara mendesing. Kaki kanan Tan Yun ditarik keluar,
dengan sudut yang aneh, lolos dari pedang, dan masih menghunuskannya ke kepala lelaki tua itu. Pria tua itu berteriak ngeri, tangan kanannya memutar tinjunya, dan kaki kanannya keluar. Ledakan. Retakan. Dalam suara patah tulang yang tumpul dan renyah, 5 jari tangan kiri pria tua itu meledak, dan kabut darah memenuhi udara. Seluruh lengan kiri patah, dan tulang putih berdarah menusuk kulit lengan kiri, yang sangat menakutkan. Meskipun lelaki tua itu kehilangan tangan kirinya dan lengan kirinya patah, untungnya, dia tidak ditendang dari kepalanya oleh Tan Yun. Tuan muda, budak tua itu bukan lawannya. Datang dan selamatkan budak tua itu. Lelaki tua itu menoleh ke udara kosong di belakang dan berteriak Jiang Feixu, yang memimpin 6 lelaki tua untuk terbang. Sambil meminta bantuan, lelaki tua itu terbang ke Jiang Feixu dan ke 6 lelaki tua itu. Tan Yun berpikir bahwa sebelumnya, lelaki tua dan lelaki tua yang sudah mati itu ingin bunuh diri. Mata bintangnya menunjukkan warna tegas. Dia tidak mengambil kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dengan cepat mengejar orang tua yang kehilangan tangan kirinya. Adegan ini bukan masalah kecil. Orang tua itu ketakutan setengah mati. Dia berpikir bahwa ketika Tan Yun melihat bahwa bala bantuannya datang, dia akan menyerah membunuh dirinya sendiri dan melarikan diri. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan mengejar dirinya sendiri. Kecepatan Tan Yun sangat cepat. Dia muncul di belakang lelaki tua itu dalam sekejap. 5 jari tangan kanannya, dengan bagian darah, dimasukkan ke dalam otak belakang lelaki tua itu. Orang tua itu mengeluarkan darah dari 7 lubangnya dan membuat rasa sakit yang luar biasa. Ah! Tuan muda, selamatkan aku. Bang! Jeritan itu tiba-tiba berhenti, tetapi tangan kanan Tan Yun meremukkan tengkorak lelaki tua itu. Orang tua itu terbunuh di tempat, jiwanya terbang dan janinnya berserakan, dan tubuhnya jatuh ke dalam kehampaan. Kamu bajingan sialan, berani membunuh bawahan tuan muda. Jiang Feixu memegang pedang ilahi, menyusul Tan Yun dan membunuh Tan Yun dalam sekejap. Meskipun Jiang Feixu hanya Dewa Bumi kelas 4, ia memiliki kekuatan untuk menantang Dewa Bumi kelas 5. Menghadapi tebasan pedang oleh Jiang Feixu, Tan Yun tidak punya waktu untuk menghindar. Dia tampak seperti akan mati. Dia tertawa dan berkata, aku sudah membunuh 2. Sudah cukup. Mati. Jiang Feixu memenggal kepala Tan Yun dengan pedang dan aliran darah. Engah. Kemudian, Jiang Feixu memegang pedang seperti kilat, dan menembus kepala Tan Yun lagi. Tepat ketika Jiang Feixu percaya bahwa Tan Yun sudah mati, sesuatu yang mengejutkannya terjadi. Itu kepala Tan Yun yang dengan cepat ditutup dengan mayat tanpa kepala, dan pulih seperti sebelumnya. Memang benar bahwa Tan Yun telah memutar balik waktu. Ini, ada apa? Tepat ketika Jiang Feixu tercengang, Tan Yun berteriak, sangkar luar angkasa. Tiba-tiba, kekuatan pengikat ruang yang kuat meluncur ke arah Jiang Feixu dari segala arah. Ah! Kekuatan sihir apa kamu? Kenapa kecepatanku melambat beberapa kali? Jiang Feixu mengucapkan suara panik yang ekstrim. Mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuhnya. Dengan kilatan di udara, dia muncul di sebelah Jiang Feixu dan berkata dengan senyum muram, sudah kubilang, aku sama sekali bukan dewa kelas 1, tetapi dewa bumi kelas 5. Bang bang. Sambil berbicara, Tan Yun meninju Jiang Feixu 3 kali berturut-turut. Klik, klik. Tulang rusuk Jiang Feixu patah, dadanya runtuh, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Suara mendesing. Tan Yun mengambil langkah di udara dan meraih leher Jiang Feixu dengan tangan kanannya. Krek, krek. Leher Jiang Feixu berubah bentuk, dan wajahnya yang pucat penuh ketakutan sebelum dia meninggal. Tolong. Tolong, jangan bunuh aku. Pada saat ini, 6 lelaki tua yang mengejar Tan Yun di udara mengepung Tan Yun dan berteriak, jangan bunuh tuan muda kita. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan, jangan bunuh tuan muda kita. Sudah kubilang, tuan muda kita adalah satu-satunya putra Raja Jianglong. Jika sesuatu terjadi pada tuan muda kita, Raja Dewa Tuan Jianglong akan membunuhmu. Keenam orang tua itu benar-benar ketakutan. Mereka tidak memikirkan mengapa Tan Yun kembali dari kematian. Pada saat ini, mereka hanya mengkhawatirkan keselamatan tuan muda.
Mundur, atau aku akan membunuhnya. Tan Yun mencubit leher Jiang Feixu dan melihat sekeliling 6 tetua dengan dingin. Yah, jangan impulsif. Aku akan menunggumu mundur. Itu benar, itu benar. Jangan bersemangat, kami akan mundur sekarang. Keenam lelaki tua itu mundur dan menjelaskan, kamu masih muda, tetapi kamu tidak boleh gegabah. Ayah tuan kecil kita adalah Tuan Jianglong. Kamu pasti tidak tahu berapa banyak raja dewa yang ada di dunia Dewa Hongmeng. Tidak masalah jika kamu tidak tahu. Aku bisa memberitahumu. Di dunia Dewa Hongmeng kita yang luas, ada banyak ras, orang suci yang tak terhitung jumlahnya, raja suci, dan banyak kaisar suci, tetapi ada kurang dari 100 raja dewa. Setiap raja dewa menghentakkan kakinya, dan seluruh dunia Dewa Hongmeng akan bergetar. Di antara semua raja dewa, kekuatan raja kita Jianglong harus berada di peringkat 10 besar. Bukankah kamu hanya menginginkan roh jahat? Yah, kami tidak menginginkan roh jahat itu. Mari kita pergi, Tuan Muda. Mendengar pidato itu, Tan Yun mencibir dalam hatinya, dan wajahnya terlihat panik. Selama aku melepaskanmu, apakah kamu yakin akan melepaskanku? Tanpa menunggu kata-kata dari 6 tetua, Jiang Feixu, yang dicubit oleh Tan Yun, berkata sebentar-sebentar, tentu saja. Kita harus menepati janji. Setelah berbicara dengan 6 tetua, perintah Jiang Feixu muncul di benaknya, selama bajingan sialan ini melepaskanku, kamu akan segera menangkapnya dan memotongnya berkeping-keping. Pada saat ini, kemarahan Jiang Feixu dapat dibayangkan. Dia adalah putra Raja Dewa Jiang, tetapi dia ditangkap hidup-hidup oleh semut tahi lalat saat dia tidak siap. Ini adalah rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk diriku sendiri. Wosh, wosh. Ketika bayangan itu berkedip, Zhan Zusheng memimpin Ahda dan AR terbang di udara dan melayang ribuan kaki di depan Tan Yun. Tan Yun memandang kerumunan dan berpikir, di antara orang-orang ini, ada 6 dewa kelas 5 dan 3 dewa kelas 4. Bahkan jika saya menampilkan susunan pedang ilahi Hongmeng Tu, paling-paling saya adalah lawan dari Dewa Bumi kelas 5. Aku harus lari untuk hidupku, atau aku akan mati. Selain itu, ini adalah dunia Dewa Hongmeng. Hampir semua orang tahu pedang pembunuh Hongmeng dan 11 pedang ilahi Hongmeng. Hanya ketika aku yakin bisa membunuh semua orang yang melihat pedang ilahi, aku akan mengeluarkan 12 pedang ilahi. Jika tidak, setelah pedang ilahi dikeluarkan, itu akan menyebabkan masalah. Memikirkan hal ini, Tan Yun melihat sekeliling ke-6 orang tua yang mengelilinginya dan berkata dengan suara yang dalam, selama kamu membiarkan ketiga orang itu kembali, aku akan berjanji untuk tidak membunuhmu, Tuan Muda. Mendengar pidato itu, ke-6 tetua memandang Zhan Zusheng dan berkata, ini tentang keselamatan Tuan Muda kita. Tuan Zhan, tolong bawa orang-orangmu dan pergi dengan cepat. Meninggalkan, Zhan Zusheng sepertinya mendengar lelucon. Dia berkata dengan senyum muram, siapakah kamu 6 orang tua ketika aku menjadi Tuan Muda? Apakah kesemek lembut yang Anda uleni sesuka hati? Awalnya, 2 tubuh roh jahat dan roh jahat di tangan anak laki-laki itu adalah milik Tuan Muda ini. Jika bukan karena Jiang Feixu yang membawamu masuk, bagaimana mungkin anak itu mengambil kesempatan untuk mengambil mayatnya? Roh jahat dan merampok gadis jahat itu. Bahkan jika Tuan Mudamu mati, dia yang harus disalahkan. Mendengar pidato itu, ke-6 lelaki tua itu sangat marah. Pada saat ini, Jiang Feixu di tangan Tan Yun berkata dengan suara lemah, Zhan Zusheng, selama kamu pergi bersama orang-orangmu, Tuan Muda ini akan berutang cinta pribadi padamu, dan itu pasti akan berlipat ganda di masa depan. Tuan kecil tahu bahwa ayahmu telah memasuki ranah Raja Dewa, jadi kamu tidak takut pada Tuan Muda ini. Tapi pikirkanlah, jika kamu membunuhku karena kamu tidak mundur, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Demikian pula, aku tidak akan membiarkan ayahmu pergi. Setelah mendengarkan, kemarahan Zhan Zusheng menyembur keluar dari matanya, Jiang Feixu, kamu mengancamku. Aku tidak mengancammu, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jiang Feixu berkata dengan suara lemah, kamu seharusnya sudah mendengar tentang temperamen ayahku. Begitu ayahku tahu bahwa kematianku terkait denganmu, bagaimana ayahku bisa membiarkanmu pergi?
Setelah mendengarkan, Zhan Zusheng tampak bermartabat. Akhirnya, dia menatap Tan Yun dan berkata, "Nak, aku bisa menyerah. Kamu bisa mengambil roh jahat yang hidup. Adapun roh mati di tanganmu, kamu harus memberikannya kepadaku. Ini sudah menjadi konsesi terbesar tuan muda ini." Mendengar pidato itu, Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, "Saya ingin kedua mayat roh jahat dan gadis jahat itu." "Apakah kamu sedang bercanda?" Dalam benak Tan Yun, bagaimana dia bisa memberikan mayat itu kepada pihak lain jika dia ingin menguburnya di masa depan? Sialan, mata Zhan Zusheng memancarkan kilau kanibalistik. "Nak, jangan mempermalukan wajahmu." Memang, dari sudut pandang Zhan Zusheng, dia telah membuat konsesi terbesar. Tapi Tan Yun menolak tanpa ragu-ragu. "Hehe," Tan Yun mencibir, dan kemudian mentransmisikan suara ke gadis roh jahat di tangan kirinya. "Gadis kecil, kamu harus percaya padaku, aku tidak akan pernah menyakitimu. Aku akan mengambil sisa-sisa dirimu dan orang tuamu dan pergi dengan selamat, dan aku tidak akan membawamu ke kota Dewa Hongmeng untuk menerima hadiah." Setelah mendengarkan, gadis jahat itu berhenti menggigit tangan kiri Tan Yun. Matanya dipenuhi keraguan dan berkata, "Apakah kamu?" "Benar. Itu benar, aku bersumpah," kata Tan Yun. "Iya, aku percaya padamu," kata gadis itu gelisah. Tan Yun berkhotbah, "Kamu menyerah sekarang. Aku akan menempatkanmu di menara dewa di telingaku. Lalu aku bisa membebaskan tanganku untuk menghadapi penjahat ini. Apakah kamu tidak ingin melarikan diri? Kamu tidak bisa melarikan diri, di sini semua dewa bumi yang kuat." Kemudian, ketika Tan Yun melihat gadis itu menganggukkan kepalanya, sebuah kekuatan mengikat gadis itu, berubah menjadi sinar cahaya, dan terbang ke telinga Tan Yun dari tangan kirinya. "Kemana dia pergi? Berikan dia pada tuan mudaku." Zhan Zusheng meraung. Tan Yun menutup telinga. Dia mencubit leher Jiang Feixu dengan tangan kanannya dan tiba-tiba meraih lengan kirinya dengan tangan kirinya. Klik, merobek lengan kirinya ke bawah. "Ah! Lengan tuan muda." Jiang Feixu meratap kesakitan. "Apakah kamu gila? Kami telah berjanji untuk mundur, bagaimana kamu masih bisa memperlakukan tuan muda kami seperti ini?" Orang tua yang marah. Petik 2. Keenam tetua memandang Tan Yun dengan marah. Tan Yun memandang keenam tetua dan berkata dengan dingin, "Apakah berguna bagimu untuk berjanji mundur?" Ketiganya adalah Dewa Bumi kelas 5. Mereka tidak mundur. Aku hanya punya jalan buntu, bukan? Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Kalian berenam menahan mereka bertiga untukku. Ketika aku melarikan diri, aku secara alami akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak punya pilihan sekarang. Ketika enam tetua ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun merobek lengan kanan Jiang Feixu dengan tangan kirinya. "Oke, jangan sakiti kami lagi, tuan kecil, kami mendengarkanmu. Oke, jangan sakiti tuan muda kami lagi, kami mendengarkanmu." Keenam lelaki tua itu berteriak dengan cemas, memegang pedang suci, dan menuju ke arah ketiga Zhan Zusheng.